Hai Studymates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif pada materi persamaan garis dan berfokus kepada submateri persamaan garis lurus dan grafik. Jadi di video ini kita akan memperdalam mengenai bentuk umum persamaan garis lurus, kemudian cara menentukan garis lurus berdasarkan titik serta gradien, dan cara membuat grafik berdasarkan persamaan garis lurus. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh keluarga Syamil. Sebelumnya, izinkan aku untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Namaku Iza Naila Paramita, biasa dipanggil Naila. Untuk latar belakang pendidikan, sekarang aku adalah mahasiswa di Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Aku adalah alumni dari Maninsan Cendekia Serpong tahun 2020 hingga 2023 dengan jurusan MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selama bersekolah di MAN-IC, aku terlibat dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi seperti Research Club atau Klub Karya Ilmiah Remaja, kemudian Student Council atau OSIS, dan band musik. Selanjutnya, untuk beberapa capaian yang telah aku raih hingga saat ini, diantaranya adalah sebagai Gold Medalist of Islamic Studies MAIRES, Madrasah Young Researcher Supercamp Competition yang diselenggarakan oleh Kemenak pada tahun 2019, serta proposal terpilih LKIR atau Lomba Karya Ilmiah Remaja yang diselenggarakan oleh LIPI tahun 2019. Kemudian pada seleksi nasional berbasis tes atau SNBT 2023, aku mendapat rata nilai sebesar 718,58. Di sini aku berperan sebagai tutor yang akan menemani teman-teman dalam belajar untuk persiapan seleksi masuk perguruan tinggi, khususnya pada subtes PPU dan PKPM. Dengan menjadi tutor, aku ingin belajar bersama teman-teman serta membagikan ilmu yang aku punya terkait subtes yang akan diujikan di seleksi perguruan tinggi. Dengan ini, aku harap aku dapat membantu teman-teman dalam persiapan seleksi masuk perguruan tinggi, khususnya pada jalur SNBT. Nah, langsung aja kita masuk ke materi. Jadi di sini ada persamaan garis lurus. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang bentuk umum dari persamaan garis lurus. Jadi di sini bentuk umumnya ada dua, yaitu yang pertama dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, atau yang kedua dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Jadi jika teman-teman menemukan suatu bentuk persamaan dalam soal dengan bentuknya Y sama dengan X plus C atau AX plus B sama dengan C, itu adalah bentuk persamaan garis lurus. Nah, dan persamaan garis lurus ini dapat diubah satu sama lain. Jadi, bentuk yang pertama dapat diubah ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua juga dapat diubah ke bentuk yang pertama. Jadi, intinya, kedua persamaan ini adalah persamaan dari garis yang sama, namun bentuknya saja yang berbeda. Nah, contohnya, misalkan aku punya persamaan garis dalam bentuk 1, bentuk Y sama dengan MX plus C itu 2Y sama dengan 4X plus 6. Nah, ini aku mau ubah ke bentuk 2. Aku akan coba ubah ke bentuk 2, AX, berarti 4X, plus BY, berarti Y-nya kita pindah ruas, min 2Y. Sama dengan C. C-nya berarti 6-nya. Ini kita pindah ruas, jadi min 6. Nah, seperti itu. Jadi, nanti kalau misalkan teman-teman mau ubah bentuk ke sebaliknya, ini juga bisa diubah ke bentuk yang pertama, yaitu Y sama dengan MX plus C. Jadi, seperti itu. Nah, kan kita sudah tahu mengenai bentuk umum dari persamaan garis. Sekarang kita akan mempelajari tentang rumus dari persamaan garis lurus. Di sini ada dua rumus. Yang pertama, jika kita diberitahu tentang gradien dan satu titik yang dilalui oleh garis. Gradien dan satu titik yang dilalui oleh garis, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, jadi contohnya adalah
Misalkan nanti teman-teman menemukan sebuah soal yang diberitahu bahwa gradiennya adalah 4. Kemudian dia melewati satu titik, yaitu titik A, 8,6. X1-nya adalah 8, Y1-nya adalah 6. Nah, ini bisa kita masukkan ke rumus ini. Jadi langsung masukkan saja Y min Y1-nya 6 sama dengan M-nya 4, X min X1-nya 8. Jadi Y min 6 sama dengan 4X min 8 kali 4, 32. Nah, kita coba ubah bentuk kebersamaan 1, yaitu Y sama dengan MX plus C. Jadi Y sama dengan 4X min 32 ditambah 6 berapa? Jadi hasilnya adalah minus 26. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin ubah ke bentuk persamaan kedua, AX itu adalah 4X plus BY. Berarti di sini kita pindah ruas, jadi min Y sama dengan C. Ini kita pindah ruas, jadi 26. Seperti ini. Nah, selanjutnya, jika diketahui dua titik yang dilalui oleh garis. Jadi, nanti misalkan teman-teman menemukan sebuah soal yang menyatakan bahwa ada garis yang melalui titik A dan B. Kemudian diminta untuk membuat persamaan garisnya, teman-teman bisa menggunakan rumus ini, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min Y1 per X2 min Y1. Jadi misalkan ada garis yang melewati titik A, yaitu 2,6, dan melewati titik B, yaitu 4,2. Nah, teman-teman bisa langsung masukkan Y min Y1-nya berapa? 6. Per Y2-nya 2 min Y1-nya 6 sama dengan X. X1-nya berapa? 2 per X2-nya berapa? 4 min 2. Nah, di sini kita dapatkan bahwa Y min 6 per min 4 sama dengan X min 2 per 2. Kemudian kita pindah ruaskan, jadi 2Y min 12 sama dengan min 4X plus 8. Nah, di sini kita bisa bentuk berdasarkan bentuk 1 ataupun bentuk 2. Jadi misalkan untuk bentuk 1 berarti 2Y sama dengan min 4X plus 8 plus 12. Jadi 2Y sama dengan min 4X plus 20. Nah, kemudian untuk yang bentuk 2, kita juga bisa ubah ini menjadi bentuk 2, yaitu AX, berarti ini kita pindah ke kiri supaya positif, jadi 4X plus 2Y sama dengan 20. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya ada contoh soal. Kita coba lihat contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis lurus yang memiliki gradien 4 dan melalui titik 2,3. Di sini ada dua cara. Yang pertama itu kita menggunakan rumus yang pertama tadi, yang Y min Y1 sama dengan MX min X1. Karena di sini sudah diketahui bahwa gradiennya adalah 4, kemudian dia melewati satu titik, yaitu X1-nya ada 2 dan Y1-nya ada 3. Kita tinggal masukkan saja ke rumus ini. Jadi Y min Y1-nya berapa? Y1-nya 3, jadi Y min 3 sama dengan M-nya berapa? M-nya adalah 4, jadi 4-nya dimasukin, jadi sama dengan 4 dikali X min X1, X1-nya 2. Jadi di sini kita dapatkan Y min 3 sama dengan 4X min 4 kali min 2, 8. Kemudian 3-nya kita pindah ruas, lalu kita hitung. Jadi kita dapat Y sama dengan 4X min 5. Ini adalah bentuk Y sama dengan MX plus C. Kalau kita mau ubah ke bentuk AX plus BY sama dengan C, kita bisa langsung ubah saja.
Y-nya kita pindah ruas, jadi 4X min Y, min 5-nya kita pindah ruas sama dengan 5, seperti itu. Kemudian untuk cara 2, kita pakai rumus umumnya, bentuk umum dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Di sini, langkah pertama kita adalah mencari C. Mencari C, caranya adalah dengan memasukkan semua yang telah diketahui. Jadi Y-nya kita masukkan, Y-nya masukkan 3 sama dengan M-nya itu kita masukkan juga, M-nya 4, kita masukkan 4, kemudian X-nya juga kita masukkan 2, kita masukkan jadi 2, tambah C. Di sini kita mau mencari C, jadi dihitung 3 sama dengan 4 kali 2, 8. Jadi C sama dengan 8-nya kita pindah ruaskan, jadi min 8. Jadi C sama dengan 3 dikurang 8 sama dengan min 5. Ini. Jadi C-nya sudah sama dengan min 5. Sekarang kita substitusikan ke rumus, ke bentuk umum tadi. Y sama dengan M-nya berapa? M-nya 4, gradiennya 4. Kita masukkan ke sini 4. Kemudian X dikurang C-nya berapa? C-nya tadi kita sudah dapat minus 5. Kita masukkan di sini minus 5. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 4X minus 5. Nanti kalau kita mau ubah bentuknya, nanti akan hasilnya sama seperti ini. Seperti itu. Jadi ada 2 cara, nanti jawaban akhirnya pun dua-duanya sama. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih, kira-kira teman-teman lebih nyaman pakai cara yang mana, lebih cepat pakai cara yang mana. Kemudian selanjutnya ada tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 1,2 dan 3,4. Di sini diketahui ada melalui 2 titik, yaitu 1,2 dan 3,4. Di sini kita identifikasi X1-nya itu 1, X2-nya itu 3, Y1-nya itu 2, Y2-nya itu 4. Nah, di sini juga ada 2 cara. Kita bahas cara yang pertama terlebih dahulu. Jadi cara yang pertama itu melalui rumus yang kedua tadi yang diketahui 2 titik. Dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan saja angka-angka yang sudah diketahui tadi. Y min Y1-nya adalah 2. Kemudian Y2-nya adalah 4, masukkan 4. Lalu Y1-nya 2, masukkan 2. Kemudian X min X1-nya 1, masukkan 1 per X2-nya 3, masukkan 3 min X1-nya 1. Kemudian kita dapat Y min 2 per 4 kurang 2 adalah 2, sama dengan X min 1 per 3 kurang 1 adalah 2. Di sini kita pindah ruaskan, jadi 2 dalam kurung Y min 2 sama dengan 2 dalam kurung X min 1. Kita kalikan saja, 2 kali Y, 2Y min 2 kali min 2 min 4 sama dengan 2 kali X, 2X min 2 kali min 1 min 2. Nah, kita rapikan bentuknya, jadi 2Y sama dengan 2X plus 2. Kemudian kita sederhanakan, kedua ruas dibagi 2, jadi Y sama dengan X plus 1. Kalau kita mau ubah bentuk ke dalam bentuk AX plus B sama dengan C, itu juga bisa. Di sini X-nya sudah diketahui, berarti X ini Y-nya kita pindah ruas, min Y, sama dengan satunya kita pindah ruas juga, min 1. Seperti itu. Kemudian untuk cara kedua, kita perlu 2 tahap. Yang pertama kita harus menentukan gradiennya. Bagaimana cara menentukan gradiennya? Kita pakai rumus jika diketahui 2 titik, yaitu ini. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan saja tadi titik-titiknya. Y2-nya itu 4 dikurang Y1-nya itu 2 per X2-nya itu 3 dikurang X1-nya itu 1. 4 kurang 2, 2. 3 kurang 1, 2. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Jadi ini gradiennya adalah 1. Kemudian setelah diketahui gradiennya, kita akan substitusi ke
persamaan atau substitusi ke rumus awal tadi jika diketahui gradien dan satu titik. Nah, satu titiknya itu kita pilih salah satu antara 1,2 atau 3,4. Bebas teman-teman mau pilih yang mana. Di sini aku akan pilih yang 1,2. Jadi langsung masukin aja Y satunya adalah 2, kemudian sama dengan M-nya itu setelah kita cari tadi ketemu 1. Jadi masukin 1 dikali X dikurang X1. X1-nya berapa? X1-nya 1. Jadi langsung kita hitung saja. Jadi Y-2 sama dengan X-1. Kalau kita sederhanakan, jadi bentuknya adalah Y sama dengan X plus 1. Kalau kita mau ubah bentuknya, nanti bentuknya juga akan sama seperti yang atas tadi, yaitu X min Y sama dengan min 1. Jadi ini ada dua cara juga, nanti akan mengarah ke satu jawaban yang sama. Jadi teman-teman tinggal pilih mana yang teman-teman rasa nyaman untuk digunakan. Kemudian kita lanjut untuk grafik persamaan garis lurus. Untuk membuat grafik persamaan garis lurus, kita perlu melalui 3 tahap atau 3 langkah, yaitu yang pertama mencari titik potong dari kedua sumbu. Di sini dimulai dengan mencari titik potong dari sumbu X. Ketika mencari titik potong dari sumbu X, kita asumsikan bahwa Y-nya adalah 0. Kemudian yang kedua, kita mencari titik potong dari sumbu Y. Nah, ketika mencari titik potong dari sumbu Y, kebalikannya kita asumsikan X sama dengan 0. Setelah ditemukan kedua titik potong, baru kita bisa membuat garis yang menghubungkan kedua titik potong tersebut. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu buatlah grafik dari persamaan garis Y sama dengan 2X plus 8. Di sini diketahui bahwa persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X plus 8 dan kita diminta untuk membuat grafiknya. Nah, yang pertama kita harus mencari titik potong sumbu X. Ketika mencari titik potong sumbu X, kita harus ingat untuk membuat Y-nya sama dengan 0. Jadi tinggal masukkan saja Y-nya, kita masukkan 0, kemudian sama dengan 2X plus 8. Lalu di sini 8-nya dipindah ruas menjadi minus 8 dan kita dapatkan bahwa X-nya adalah minus 8 dibagi 2 jadi minus 4. Kemudian selanjutnya setelah yang step pertama sudah selesai, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari titik potong sumbu Y. Ketika mencari titik potong sumbu Y, kita harus ingat juga untuk membuat X menjadi 0. Jadi kita masukkan saja Y sama dengan 2 kali X-nya 0, kita masukkan tambah 8. Jadi Y-nya kita dapatkan 8. Kemudian setelah itu kita gambar grafiknya. Kita gambar seperti yang kita ketahui, kalau lurus ke atas itu adalah sumbu Y dan kalau mendatar itu adalah sumbu X. Jadi yang vertikal itu Y, yang horizontal itu X. Kemudian di sini kita kan sudah dapat X-nya adalah min 4. Kita gambar sumbu X yang menunjukkan angka min 4, yaitu di sini. Kita gambar titik di sini. Nah, kemudian kita juga sudah dapatkan Y-nya adalah 8. Kita gambar titik di Y8. Setelah itu kita buat garis yang menghubungkan keduanya. Nah, kira-kira garisnya seperti ini. Jadi garis biru ini adalah grafik dari persamaan garis Y sama dengan 2X plus 8. Kemudian ada contoh soal selanjutnya, yaitu perhatikan grafik-grafik berikut. Grafik dari persamaan garis 3X min 2Y plus 6 sama dengan 0 adalah, jadi di sini kita diberikan sebuah persamaan garis, lalu kita diminta untuk mencocokkan grafik mana yang merupakan grafik dari persamaan garis tersebut di antara 4 grafik ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melakukan 3 tahapan tadi, 3 langkah tadi. Yang pertama, kita akan mencari titik potong sumbu X. Di sini kita buat Y-nya menjadi 0. Kita masukkan saja angka 0 ke dalam persamaan ini, ke dalam Y. Jadi 3X minus 2 kali 0 tambah 6 sama dengan 0. Jadi 3X, kemudian 6-nya kita pindahkan ke ruas kanan sama dengan min 6, lalu kedua ruas kita bagi 3 supaya kita mendapatkan nilai X. Jadi min 6 per 3, lalu di sini kita mendapatkan nilai X adalah minus 2.
Nah, selanjutnya kita mencari titik potong sumbu Y, dan kita buat X menjadi 0. Kita substitusikan saja ke persamaan 3 kali X, X-nya 0, dikurang 2Y tambah 6 sama dengan 0. Jadi minus 2Y tambah 6 sama dengan 0. Kemudian 6-nya kita pindah ruaskan ke kanan, jadi minus 2Y sama dengan minus 6. Kemudian kedua ruas kita bagi minus 2 supaya kita mendapat nilai Y. Jadi minus 6 dibagi minus 2 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita sudah menemukan kedua titik yang dilewati oleh garis ini. Jadi kita sebut titik A yaitu min 2,0 dan titik B yaitu 0,3. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari grafik mana yang sesuai dan memiliki titik-titik ini, yaitu titik min 2,0 dan 0,3. Coba kita lihat dari titik min 2,0 dulu. Grafik mana yang menunjukkan ada titik di angka min 2,0? Grafik 1 tidak ada, grafik 2 ada ini. Jadi grafik 2 kita tandai, kemudian grafik 3 yang min 2 ada, kita tandai, lalu grafik 4 tidak ada. Kemudian sekarang kita mencari grafik yang memiliki titik di 0,3. Grafik 2 ada 0,3, kita tandai checklist. Kemudian yang di grafik 3 tidak ada, dia ada di angka minus 3. Jadi ini salah. Jadi jawabannya adalah grafik dari persamaan 3x min 2y plus 6 adalah grafik 2. Seperti itu. Nah, kemudian jika nanti teman-teman diminta sebaliknya, misalkan dari grafik diminta untuk membuat persamaan garisnya, yang perlu teman-teman lakukan adalah mengidentifikasi titik-titik yang ada di grafik tersebut. Sekarang coba kita ubah grafik yang 2 ini ke persamaan garis. Apakah akan sama dengan 3x min 2y plus 6? Pertama kita identifikasi dulu, misalkan ini titik A lalu ini titik B. Titik A itu ada di 0,3. Kemudian titik B itu ada di min 2,0. Lalu kita masukkan ke rumus yang diketahui dua titik itu. Jadi Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan saja Y min Y1-nya adalah 3, Y2-nya 0 min 3, kemudian sama dengan X, X1-nya adalah 0, X2-nya min 2 min 0. Jadi di sini kita dapatkan Y min 3 per min 3 sama dengan X per min 2. Kemudian kita pindah silang, jadi min 2 dalam kurung Y min 3 sama dengan min 3X. Jadi ini dikalikan saja, min 2Y plus 6 sama dengan min 3X. Kemudian kita pindah ruas yang min 3X ke ruas kiri. Jadi 3X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Seperti itu. Sama, persamaannya sama dengan yang di soal. Jadi jika teman-teman diminta untuk mengubah grafik menjadi persamaan garis lurus, teman-teman perlu mengidentifikasi titik-titik yang dilewati oleh garis pada grafik tersebut. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1.
Sekian video kali ini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Syamil yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Teman-teman juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, teman-teman juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar kalian, serta jangan lupa untuk memfollow akun sosial media Let's Study. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat!